Kita berikan salam kanan kirinya RYC. Katakan Shalom. Mari nyanyi bagi dia yuk. Nyanyi bagi dia Allah yang hidup. Come on. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Come on. Puji dan serukan nama Yesus. Katakan membantu. Gak perlu ya. Gak perlu. Sebab dia sanggup. Gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau bangkit. Sebab dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kata lagi, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji Dia. Puji dan serukan nama Yesus. Katakan membantu. Gak perlu khawatir. Gak perlu khawatir. Sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau bangkit. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyakun. Mana suaranya? Dia penuh kuasa. Dia Tuhan kita. Come on, bersama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. 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 Yeay. Sore ini kita masih mau ngomongin mengenai mengapa anak-anak Kristen males ke gereja. Rasanya bulan lalu saya sudah kupas ya, cuman entar saya lihat dulu mukanya. Kok kayaknya orangnya lain lagi ya. Saya refresh kembali ya kalau begitu, karena
Saya khawatir kalian semua berkumpul di sini hanya oleh karena satu reason gitu. Hanya oleh karena satu alasan, which is karena kita mencintai Tuhan gitu. Bukan. Tetapi karena kalian tidak punya perkumpulan lain dan tidak diterima di tempat lain, itu saya sangat worry. Kalian adalah anak-anak yang tidak hangat dan orang tua sebel sama kalian karena kelakuannya ngajubilah. Kalian adalah orang-orang yang kalau di kantor pengen ditabokin banget gitu. Kerja kagak bener. Dan seterusnya. Kalau kuliah gak jelas. Itu serem sekali, guys. Itu serem sekali. Sementara di sini kita angkat tangan. Nyanyi pula. Ku mau ikut. Nah kan, sapa gitu. Ya, tadi kan nyanyinya gitu terakhir kan, ku mau ikut gitu. Sapa. Kan Yesus. Iya, are you sure? Are you sure you follow Jesus? Buktinya? Kenapa? Begini, karena Tuhan Yesus starting pelayanan usia 30. 0 sampai 29 ngapain? Doing the best untuk hidupnya. Doing the best untuk mamahnya. Doing the best untuk adik-adiknya. Karena Tuhan Yesus anak sulung. Muncul sebentar usia 12 tahun. Habis itu hilang lagi. Kenapa? Ya karena belum ada IG. Belum ada Instastory. Kalau ada Instastory mah Tuhan Yesus pasti update. Umur 10, gua makan cheesecake. Umur 12, gua punya dogi pertama gitu. Canda ya. Kok diam? Iya. Masa 1 menit pertama kalian sudah tersinggung sama saya coba? Iyalah. Saya ngeri banget kalau pertemuan-pertemuan seperti ini adalah pertemuan satu-satunya yang bisa kalian hadiri. Kenapa? Karena kalian gak kepake di tempat lain. Halo? Nangkep ya? Kalian mesti sangat strong. Judulnya hari ini Never Give Up. Nah, saya memperhatikan bahwa anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan, sometimes adalah orang-orang yang paling gak kepake di kantor. Malesnya bukan main. Begitu di Uber, kenapa kerjaan gak beres? Digaji berapapun gak masalah pak. Kenapa? Asal ada makan pakaian cukup. Katanya gitu. Waduh, itu kan cilaka, itu gereja gue tuh gitu. Kan saya dalam hati, aduh, kan orang belum tentu kenal saya kan. Saya gak terlalu terkenal. Sedih saya. Gak tahu udah tersinggung belum? Kayaknya lampu mesti dinyalain ya. Biar saya liatin satu-satu terus saya ingetin satu-satu. Saya potret nih. Ini kan sekarang udah zamannya AI kan sekarang. Artificial Intelligence. Saya potretin satu-satu kamu. Setiap kedip satu nama nih. Habis itu ingetin dah kelakuan lu. Free sex. Tak bebek pakai ini mic. Di sini ku mau ikut. Enggak yakin Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu strong banget loh. Strong banget. Pak Eras berkali-kali ngajarin kita bahwa possibility-nya sangat tinggi. Bahwa Bapak Yusuf itu mati muda. So Tuhan Yesus becoming a replacement kepala rumah tangga. Dan Tuhan Yesus yang cover up ekonomi dan everything di keluarganya si
Ibu Maria dan adik-adiknya Yusuf, Yoses, dan Yakobus. Oke? Masih duduk? Mau pulang? Pulang sono. Pintu sebelah sono, kanan. Jangan ke gereja, ke tempat yang ketika hari Senin kalian memalukan Tuhan. Serem sekali. Ini apa? Capture-annya saya bacain lagi ya. Moga-moga yang ingat, yang lupa, ingat. Yang belum pernah dengar, ingat. Top 5 reason church drop out say they stop attending church. Bahasa Jawanya, aku ora teko gereja, gitu ya. 5 alasan tertinggi kenapa saya males pergi ke gereja. Surveinya siapa? Among young adult ages 23 until 30 who attended a Protestant church like us. Ya, kita ini Protestant church. Yang dicek orang usia 23 sampai 30. Yang biasanya ke gereja, lalu kemudian mereka enggak ke gereja lagi. Ya, ada 5. Ada satu reason yang saya jelaskan 1 bulan yang lalu kayaknya. Church member seem judgmental or hypocritical. Anggota gereja seems judgmental, senang menghakimi, mulutnya tajam. Seems judgmental or hypocritical. Apa hypocritical? Muna. Fake. Ya, hypocritical. Begitu di gereja? Amin, koh. Hajar koh. Sebelah gua nih. Jangan ya. Jangan kerasa gitu ya. Jangan menghakimi lah, baru dikasih tahu jangan seems judgmental. Elu. Langsung, ayo Pak, kok Pak Gendut ngomong, ayo. Sebelah gua nih yang tukang mulutnya suka menghakimi gitu. Atau orangnya kita nggak kasih tahu, tapi kita kasih tahu pakai lidah. Bilang gitu kan. Ya, ini bukan topik kita sore ini, tapi saya refresh kembali karena saya sangat worry. Kalian duduk di sini tadi itu ya, dapat gelas nih. Saya ngomong yang ketiga nih dapat gelas ya. Adalah kalian, gak apa-apa tersinggung ya. Adalah orang-orang yang sebenarnya nggak bisa hidup di tempat lain. Jangan disalahartikan ya, bahwa dengan begitu artinya perkumpulan ini salah loh. Waduh, saya bisa miskom nih kalau gini. Begini loh maksudnya. Terpaksa mundur dulu, padahal mau maju. Kan hari ini never give up. Mau ngomong apa? Ini belum ngomong never give up. Ini baru give dulu. Bentar, up-nya bentar. Begini ya, kalian itu kan hidup itu sangat colorful, betul? Pacaran belum, married apalagi. Iya tah? Kalau pacaran saya nggak tahu, apa udah berani belum, apa belum, nggak berani nembak. 10 tips cara menembak cowok apa cewek. Kalian belum pelajari, lupa, belum googling gitu misalkan. Ya begitu-begituan kan masih banyak kan. So many color dalam hidup kalian yang kalian belum masuki gitu loh. Oke, teman juga banyak. Kalian sama saya pasti kira-kira kali 2 lah jenis teman. Oke, saya seusia kalian, teman kuliah, teman SMA, teman SMP yang masih SMA bareng dan kuliah bareng. Gitu toh? Udah.
Kalau belum lulus, kalau masih SMA, ya nggak ada teman kuliah. Kalau ada teman kuliah namanya senior, kan gitu. Nah, kalau kalian kemudian klub, ya, pecinta ini, pecinta itu, ya, anjing ini, anjing itu, kupu-kupu, belalang apapun, kan dikoleksi kan, tikus putih, pokoknya pecinta apa, sugar glider, gitu. Nah, nanti ketemu lagi kalian sama teman-teman yang nggak pakai umur, tetapi pakai aspirasi atau hobi. Itu teman lagi. Oke? Nanti teman lagi orang naik motor. Ya Mahmud, misalkan ya kan nggak boleh nyebut merek gitu. Misalkan itu. Lalu apa lagi? Paskibra gitu ya. Kalian harus percaya saya dulu paskibra loh. Waktu kurus. Ya sungguh, paskibra gitu. Sekarang ya nggak bisa kan, itu jalan ditinggal. Gitu, jadi itu dulu ada pramuka, zaman saya ada namanya Palang Merah Remaja gitu. OSIS, ya. Begitu masuk kuliah ada yang namanya KM, ya keluarga mahasiswa loh, belakangnya banyak tuh, keluarga mahasiswa apa, keluarga mahasiswa Kristen. Keluarga mahasiswa computer science. Dulu kan saya itu ya, itu sekolahnya itu. Udah? Belum. Itu belum apa-apa. Begitu masuk kerja jebret, blek. Nah, mulai itu teman kantor. Nah, karena perusahaannya membesar, kita ada mutasi. Saya pernah dipindah ke Semarang, saya punya teman kantor Semarang. Kalau Jakarta, home base. Saya pernah pindah Surabaya, saya teman kantor Surabaya. Nah, ada teman kantor kita di Semarang yang mutasi bareng. Teman kantor Jakarta yang home base Semarang mutasi bareng ke Surabaya. Ada. Jadi teman tuh banyak. Udah gitu pada resign, namanya mantan. Teman lagi, nanti ex pernah kerja di sini, gitu. Oke? Nah begitu jabatan naik set, mulai masuk lagi, ada yang namanya kolega, teman bisnis. Misalkan dalam case saya ya, saya berteman sama TV station contohnya waktu itu. Zaman dulu kan saya marketing, saya ketemu sama orang RCTI misalkan. Indosiar, GTV ya, global dulu namanya. Nah itu satu-satu. Nah kemudian mereka pindah, ngabarin, bro, dulu belum bro panggilnya. Bro itu kan 5 tahun yang lalu ya, mulai bra bro. Sebelumnya enggak bro. Nah mereka orang TV. Nanti ada lagi orang research, ada lagi perusahaan supplier, pabrik botol, pabrik apa gitu. Itu teman lagi tuh. Ini belum gereja ya. Gereja ada sendiri tuh, diklat. Gereja itu ya, gereja sebelumnya. Itu banyak lagi tuh. Diklat. Ketemu kenal ini. Begitu kita keluar kota, diklat nasional. Oke, sudah ya ngomongin temen aja 3 menit. Enggak, saya cuma kasih contoh bahwa kalau kalian hari ini hidup stop di sini, ya bahayalah. Bagaimana kita jadi garam dan terang? Orang nggak rasakan kita asinnya, kok bisa gitu? Ya itu karena kumpul aja di sini. Bulan lalu saya udah ngomong hati-hati kalian kumpul di sini karena kalian adalah kumpulan orang-orang yang hanya bisanya kumpul di sini. Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak diterima di tempat lain sehingga bisanya cuma di sini. Cuman jangan miskom gitu loh. Berarti kalau begitu kita ternyata gereja ini juga nggak terlalu membutuhkan gue banget ya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau kita di sini, tahu nggak apa fungsinya hari ini kalian duduk di sini RYC? Saya nggak boleh tanya jawab. Saya tanya, saya jawab sendirilah. Saya kasih waktu ya 30 detik. Kalian pikirin, nanti pakai mata kita jawab ya, telepati. Rasanya udah pengen tak kasih mic kalian tuh.
Apa gunanya kalian duduk di sini ketemu sama Eke jam 4 mulai RYC? Apa gunanya? Sudahlah, sikat. Aduh, sorry ya. Ayo, lu. Mendengar kebenaran. Rohani bingit. Mendengar kebenaran. Ya benar sih. Masa mendengar kesalahan? Iya tak? Pasti mendengar kebenaran. Bro mau coba? Belajar firman. Belajar firman. Ya di gereja sih ya. Susah kalian jawabnya. Pertemuan seperti sore ini adalah ngecas baterai. Udah, itu aja. Nangkap? Nangkap enggak? Tahu enggak kalau ngecas baterai artinya apa? Artinya major activity handphone ada di mana? Ada di luar situasi ketika HP tidak di-charge. Betul? Ulangi lagi, ini bahasa Indonesia loh, bingung. Apa yang dimaksud nge-charge handphone? Apa yang dimaksud nge-charge handphone? Artinya handphonenya kudu lowbat dulu, betul? Once handphonenya lowbat, berarti batnya low, betul? Iya dong. Oke, so ketika baterainya low, supaya oke, tunggu. Baterai kalau low kenapa? Kagak bisa pakai. Lah, pinter. Nah, karena HP kagak bisa pakai, artinya HP-nya ya lowbat, ngerti? Artinya HP-nya lumpuh. Oke, fine. Oke, sip. Nah, baterai lumpuh artinya handphone lumpuh. Artinya handphone useless. Oke? Oke? Nah, terus gunanya ngecas baterai apa? Gunanya ngecas baterai apa? Nah, enak kan? Jangan terlalu rohani gitu, mendengar kebenaran. Yes, for sure lah, gitu loh. Tapi saya mau lihat kalian tuh Senin. Mendengar kebenaran, rohani banget. Bukan kamu ya, saya jangan tersinggung loh. Ya kenal aja baru. Waduh, gua kesini gak bisa ya bro. Gak jadilah. Padahal ini yang gurih nih, sebelah sini. Bisa? Oh, nantangin. Jadi setelah baterai di charge, outputnya apa? Harus bisa. Nih, habis ini ngedram. Ayo bro. Harus bisa bekerja. Iya, suruh kerja. Pak, handphonenya kan? Oke. Baterai lumpuh, handphone lumpuh, oke? Apa yang dimaksud dengan handphone lumpuh? Handphone useless, oke? Handphone kagak bisa pakai. Handphone kagak bisa pakai artinya apa? Artinya handphonenya buang aja, betul? Betul? Kok diem aja loh? Ini saya ngomong udah jerit-jerit loh. Betul? Nah, apa gunanya baterai di charge? Biar kembali penuh lagi. Ya, kalau baterai penuh lagi, kenapa? Biar bisa digunakan. Supaya HP bisa digunakan. Kalau HP bisa digunakan jadinya kenapa? Apa ya? Aduh. Nih, kalian kalau mau belajar sama Pak Eras, kayak gini firman tuh. Saya udah berkali-kali ngomong kalian jangan pindah gereja. Saya udah ngomong loh, ini sekarang saya ngomong lagi, kalian jangan pindah gereja. Cuma orang gila pindah gereja. Kenapa? Karena gereja sangat keras Indonesia ini. Nggak salah. Ya, kita kan gereja sangat keras Indonesia kan? Itu nggak salah. Kenapa? Karena saya lihat taburannya Pak Eras. Cara beliau ngebor, lihat muridnya kayak gini nih. Habis kan kamu saya tanyain, saya uber sampai dalam. Kenapa? Karena cinta. Asik. Ya, ini belok sedikit nih. Ketika Pak Eras sangat mencintai Tuhan Yesus, cara beliau menggali firman,
diuber terus gitu loh. Kalau bahasa riset namanya elaborasi. Terus sampai dalam. Sehingga terus pengajaran kita itu nggak ada habisnya. Yang habis kita loh, kecapean loh, gila banyak bener. Nanti seminar penghakiman. Ini penghakiman kayaknya udah yang ketiga nih. Kayak perasaan dulu udah. Itu penghakiman lagi, bahan yang sama. Enggak, nambah. Kenapa? Karena tadi itu saya Uber, sorry ya. Itu saya Uber. Kenapa? Terus kenapa? Kalau baterainya full kenapa? Gitu loh, saya Uber terus itu. Nangkep ya? Nah ketika baterai kita full, handphonenya bisa berguna lagi. Terus hidup lagi. Terus handphone itu menjadi berfungsi. Nah itulah gunanya RYC. Jadi kalian harus berfungsi. Di sini ngecas. Siapa tahu lobet. Nangkep? Nangkep enggak? Habis diam aja sih. Saya tidak membutuhkan kalian tuh khotbah dengerin, bagus ya khotbahnya, bagus. Jelek aja, nggak usah bagus. Itu orang satu tuh bikin gua tersinggung, gitu aja. Jangan bilang bagus lah, nggak bagus. Mendingan nggak bagus, tapi saya denger tuh anak-anak GSKI itu di luaran itu hidupnya bener. Amin. Jadi ketika di sini kita ngecharge, maka kemudian kita di mana-mana itu menjadi unggul. Kalau di rumah kalian anak yang paling disayang, kenapa? Karena considerationnya banyak, hikmatnya banyak, enggak nyebelin. Jadi anak yang paling bisa responsif sama orang tua, bertanggung jawab, dan dibanding kakak dan adiknya, karena gerejanya di sini kalian paling terpuji. Tidak cuek sama keluarga, tidak jahat sama saudara. Nah itu kamu harus begitu kualitasnya. Di rumah. Di rumah. Bisa? Bisa? Bisa runyam? Bisa kacau? Bisa ketahuan? Mampus deh gue. Jangan gaya aja di gereja. Ku mau ikut. No. Saya kalau bisa survei, saya pasangin chip di bokong kamu semua satu-satu, saya pasangin tuh. Plek-plek nanti ya, saya mau cari teknologinya. Tak tembak gitu loh. Kalau pasangnya nanti pakai itu. Pokoknya shalom, pek gitu ya. Ya kalau cewek sama cewek lah. Ya dong, nanti kalau enggak gua kena undang-undang. Cewek sama cewek, saya kasih tahu nanti. Pengurus cewek di sini, lu pasangin chip, ya. Kan itu paling cepat kan masuk dari pantat. Sama dengan kalau kita disuntik kan dari pantat, masukin pasangin chip kamu supaya kamu nggak bisa bohong. Di sini rohani banget. Oh gitu kelakuan di luar. Amin ya. Nah ketika HP kalian sudah di-charge di sini, ya kalau dalam bahasa Jawa hatimu mumbul gitu ya. Bet gitu kamu dapat, yes gua ngerti caranya, ini clue-nya gua hidup gitu loh. Nah sudah begitu kalian Senin itu ya saya anggap minggu ke gereja gitu loh ya. Maka Senin waktu kalian jadi orang, Senin jadi orang gak? Waktu kalian jadi orang itu mateng gitu loh. Kuliah bener, dengerin dosen ngomong, nih salah nih, catetin intisari, set. Catat sesuatu, googling, cari bukunya, bak dapat gitu. Itu cara yang belajar yang benar, bukan belajarnya besok mau kuliah, besok mau ujian, hari ini baru belajar, enggak akan ke Uber. Pada waktu dosen ngomong, tuh kan ini khotbah apa nih, kok jadi lari ke sini Glenn gua. Ini kan komsel, tapi member banyak gitu aja udah. Saya rasanya pengen itu buang itu kursi, kita yang sungguh tak tertandingi. Come on. Boleh minta tepuk tangannya semua dan welcome.
Oke, itu caranya ya kalau kalian kuliah ya, dengerin dosen ngomong pak, langsung catetin kata-kata kunci. Semua kata kerja dan semua kata benda yang dicatat. Kata sambung nggak usah. Itu caranya ya. Kalau mau understand sesuatu, misal dosen ngomong bahwa teknologi hari ini sudah memasuki industrial 4.0 ketika antar bagian di dalam mesin sudah berbicara sendiri mengenai kebutuhannya, kapan overhaul, kapan mesin rusak, kapan mesin overheated atau terlalu panas, kapan mesin perlu istirahatkan dan sebagainya. Ada parameter-parameter tertentu yang ditaruh di dalam mesin itu dan parameter itu nanti disambungkan kepada alat kerja yang lain yang ada di kantor pusat sehingga kantor pusat tahu mesin kita yang ada di Surabaya itu sudah tinggal 2 tahun lagi harus diperbaiki. Itu industrial 4.0. Oke? Terus sekarang saya tanya, jadi gua ngomong apa, gitu kan? Jadi nanti waktu ujian, enggak ditanya, langsung pada kebelet pipis. Balik besok, supaya enggak ditanyain. Nangkep ya? Nah ketika saya ngomong nyoceh panjang ini as a dosen gitu, kalian tangkap esensinya. Esensinya industrial 4.0, parameternya ada di mesinnya. Kalau dulu orangnya yang ngecek, oke? Itu maksudnya, sederhana gitu aja, gak usah ribet. Sebelumnya kita tahu meja ini rusak apa enggak, caranya gimana? Caranya dicek. Nih, dudukin, belum ambruk, gitu loh. Oke. Terus dibuka, udah salah sendiri, dikamerain lah. Ini ya, dicek. Nangkep? Dicek semua ke sana. Udah kasih yang namanya apa tuh? Yang untuk tahu sudut miring apa enggak? Bukan penggaris, yang buat orang bangunan tuh, saya lupa lah namanya. Water pass. Pinter lu. Pacarin ya yang ginian nih, pacarin. Ya, ini high quality jomblo. Ya, udah cek semua nih. Lihat ke sini. Jangan lihat ke situ, ntar kenalannya jam 6 sekalian tuh ngambil makanan, jatuhin, plek gitu. Ya gitu caranya. Bapak kamu tukang tahu ya gitu habis itu. Oke, cek semua nih. Udah cek semua? Oh kayaknya belum ada rayap gitu ya. Terus diginiin. Dengerin bunyinya. Oh belum kropos, oke? Itu 3.0. Gitulah gampangnya gitu. Nah, when kita arrive di industri 4.0, pasangin parameter. Di meja ini pasangin parameter, plek. Kalau di situ ada organisme hidup, misalkan rayap, pasti beda. Oke? Ketebalan kayu. Ketebalan kayu berbicara misalkan berkorelasi sama suhu. Maka ketika suhunya turun, atau suhunya naik. Kenapa? Karena ada organisme hidup, ada binatang, maka suhu meja ini naik. Padahal di tempat AC begini. Oh, berarti dalam udah mulai ada rayap. Contohnya gitu. Ngerti? Nah, begitulah cara Pak Eras kerja. Jadi kalian jangan cuma duduk di sini, tapi do something. Amin? Nah, dengan begitu, kalian tuh siap ke LB3 gitu loh. Memangnya di LB3 gimana sih? Nggak ada itu ku mau ikut gitu, lagu itu nggak ada saya kira. Kan udah ikut. Masih ngomong lagi kan Tuhan Yesus enak juga kan? Kita datang, weh ya Raja. Kan gitu kan kita ketemu. Terus nyanyi kita, ku mau ikut Yesus. Kan Tuhan Yesus kan bingung. Apa sih? Lo ngomong apa sih? Nangkap? Coba kalian di sini siapa yang kuliah? Tunjuk tangan. Jangan tinggi-tinggi, ketek. Siapa yang kuliah? Oke, sekarang kalian kuliah ya. Besok ketemu dosen Senin. Namanya Pak Prapto. Misalkan ya, namanya jelek amat sih. Ya, Pak Prapto.
Untuk mata kuliah Bapak, aku mau ikut. Kan dosennya bisa enek kan? Nilainya C, nilainya D. Ku mau ikut. Ku mau ikut itu implementasinya enggak di lambeturahmu ini gitu loh. Ku mau ikut tuh artinya nilai lu A, sis. Ya nggak bisa A ya B lah gitu loh, jangan C. Itu ku mau ikut. Nah sama dengan ini. Jadi, nangkap ya? Aduh, belum ngomong apa-apa. Kalian diberkati enggak sih? Jadi ingat ya, RYC adalah charging. RYC itu kayak kita beli tukang handphone di Roxy, apa di mana itu, kan ada tempat berdiri gitu ya, yang isinya bisa nyolok charger banyak banget tuh. Itu RYC gitu. Di sini ngecas. Tapi jangan lu tidur di sini. Besok saya mau lihat kamu hari Senin. Gampang saya tinggal WA orang tua kalian kok. Cik, kok, Bu, Tante, Om, Opung, Namboru, tulang. Gimana anak kau? Gereja mana tuh? GSKY. Aduh, rusak. Tak bisa hidup. Nah, sedih kan? Tapi kalau, wah terima kasih. Nah, kan kita senang yang ngajarin. Biarin kita teriak-teriak bolak-balik kayak ingus, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian berubah. Amin. Ya, udah nangkap ya. Yang kedua saya nggak ngomong nih. Alasannya tadi yang itu aja ya. Nah, jadi itu. Yang kedua tadi, I didn't feel connected to people in my church. Nantilah, bulan depan ada lagi kok saya tugas. Datang ya, buat diomelin lagi. Oke, sekarang mari baca Alkitab. Mari baca Alkitab. Nanti kalau enggak ngomong never give up. Hari ini topiknya never give up. Tapi dari tadi sebenarnya saya sudah kasih signal kepada kalian. Nah, itulah never give up. Lihat ya, tadi cara saya nguber kalian, itulah never give up. Dicas apa gitu loh, saya kejar terus sampai jadi. Nah habis itu kunci, plek. Habis itu kalau kalian tidak ke RYC, pasti something wrong sama kalian. Kenapa? Berarti baterainya full terus kan? Terus saya akan bilang, sombong banget. Yakin loh? Nangkep? Segitunya baterai nggak pernah ngedrop. Gitu. Ya jadi jangan, nih pengurus ya nggak usah, ayo RYC datanglah, hadirilah. Anda letih lesu, berbeban berat, nggak perlu gitu. Ngecas, jam lagu, lu sok tabah amat. Gitu. Kolose 2 ayat 5. Kolose 2 ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, aku ini Paulus ya, tetapi dalam roh kecil aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saya bacain sekali lagi. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, hai orang-orang Kristen di Kolose, kemarin gua datang ke tempat elu, sekarang gua nggak lagi sama elu, maka aku tidak ada di antara kamu. Tetapi atiku ini, rohku ini bersama-sama dengan kamu. Kok bisa? Karena aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu. Karena gua feeling gitu loh, gua sensing. Tahu, saya merasa gitu kira-kira. Keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi iman itu perlu teguh. Teguh itu apa? Never give up. Ternyata iman itu perlu teguh. Nah, nanti dalam seluruh kehidupan sama. Tapi muaranya adalah iman. Iman adalah, kayaknya saya pernah ngomong deh iman. Iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Jangan lupa, ini gimana sih?
Iman ada 3. 1, pengaminan akali. 2, persetujuan pikiran. 3, penurutan terhadap kehendak Allah. Ulangi lagi. Ini namanya ngecas ini bro. Saya kasih contoh deh. Glenn maju sini Glenn. Sini Glenn. Glenn aja. Kalau Glenn soalnya kenal gua. Sini. You kesini. Ini belum punya pacar. Udah ya. Nggak tahu. Belum 2. Glenn. Saya orang baik. Percaya nggak? Percaya. Dasarnya? Mengalami. Oh iya, apaan? Saudara bukan, serumah kagak, sedara kagak, ngempanin kagak, nempel juga baru sekarang. Gua orang baik, Glenn. Baik. Dasarnya? Dari yang kita ketemu aja kok. Karena dia kenal. Nangkap? Dari yang nangkep ya, nih, kalian perhatikan kalimatnya. Dari yang kita ketemu aja kok. Itu kan belum sering. Saya ketemu Glenn paling 3 kali lah setahun, 6 kali paling setahun. Komsel juga sesekali gitu. Tahun 1945 lah terakhir ya kita komsel ya. Indonesia mau merdeka, Insinyur Soekarno lagi dibawa ke Rengas Dengklok, kita komsel kan. Dia udah ngomong saya orang baik gitu ya. Ini karena di gereja loh, gereja tuh merusak sekali loh, tahu nggak? Gereja tuh merusak sekali loh. Orang jadi ruwet kayak gini nih. Jadi ribet gitu, begitu ketemu sekitar beberapa kali udah bilang kok Benny orang baik. Nggak bisa, tunggu dulu, cek dulu, lu belum pernah kerja sama gua gitu loh. Nangkap ya, bukan marah ya. Bukan marah, gua dipeluk. Di belakangnya dia main. Ya Tuhan, duk, gua deg-degan. Dipeluk berondong. Oke? Nah, antara transisi antara pengaminan akali dan persetujuan pikiran, itulah yang lagi berputar di otaknya Glenn. Pengaminan akali itu gini. Glenn kenal saya, nama Benny Kurniawan, kurus ganteng, itu kapan? Gilbert Panas. Berapa ya kalau lupa 3 tahun yang Ya lalu? kira-kira lah. 3 tahun. Lu lahir belum kenal gua kan? Gua Belum, bukan Pak. dokter lu, bukan suster lu. Dan gak lahir dari perut gua. Berapa tahun yang lalu? Sekitar 3 tahun kok. Kasih mic si Glenn ini, aduh. Mana ya mic? Ya sekitar 3-4 tahun yang lalu, berarti 2000 ya, 2015-2016 ya. Oke. Kalian harus ngerti ini sampai dalam. Kalau enggak kekristenan kalian tumpul. Dan nanti ya kalau kalian konseling gitu, Om, Pak Pendeta, gimana supaya saya tetap di dalam Kristus? Aduh, rasanya kadang-kadang pengen saya cekek gitu pertanyaan kayak gitu tuh. Gimana di dalam Kristus? Di dalam aja nggak ngerti. Kristus seapa gitu loh. Kenal saya berapa tahun? Around? Sekitar 3 tahun kok. 3 tahun, oke. Ya, lihat ya, ini pengaminan akali. Selama 3 tahun itu, pernah nggak saya nggak pakai celana? Telanjang bawahnya. Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, itu berarti norma kesopanan saya lolos ya. Karena pernah nggak saya ngomong kata-kata binatang? Nggak pernah. Nggak pernah. Selama 3 tahun itu, berapa kali dalam pertemuan itu saya bicara mengenai Tuhan, mengenai kekristenan, mengenai seputar dunia rohani? 95%. 95%. Sih, nangkap? Jadi pengaminan akali itu disebabkan oleh berbagai findings. Ya, berkali-kali menemukan dalam kondisi itu. Nah, kemudian dia thinking dalam pikirannya. Oh, kayaknya berarti baik nih, gitu loh. Oke? Lalu kemudian dari ucapan-ucapan saya, baik di mimbar ini maupun kita ngobrol berdua ataupun di mana-mana, berapa banyak yang Glenn tidak setuju dengan ucapan saya, berapa persen? Feeling-feelingan yang tidak setuju. Minum lama.
yang tidak setuju loh. Kalau nggak setuju kayaknya belum pernah nggak setuju deh kok. Oke. Ini persetujuan pikiran. Nangkap? Tadi pengamilan akal itu. Iman tuh itu. Ya kalian suka iman tuh apa? Iman tuh ini nih. Satu ya, pengamilan akali. Belum pernah dengar cara ngajar begini. Dengerin. Begini. Sehingga kalian cepat nangkep. Pak. Iman satu. Pengamilan akali. Pengamilan akali dasarnya apa? So many evidence. Tak lihat tentu, oh ini kayaknya baik nih ya. Engkau ini baik, apa tadi pakai celana, nggak pernah ngomong kata binatang. Kayaknya orang baik. Kayaknya loh, kayaknya. Ya oke. Nah terus kemudian saya sering ngomong. Nah ketika sering ngomong, kalau Grand banyak setujunya, tadi kan bilang 100%. Oke lah, kan kenalnya belum dalam. Oke misalkan nanti nggak setuju cuman 10%. Berarti kan setuju 90%, betul? Nah itu persetujuan pikiran. Jadi namanya nyambung. Oke? Oke ya? Oke. Sekarang saya mau melakukan yang ketiga. Ya, saya mau lakukan yang ketiga. Sini, ke sini. Kamu jajaran sama saya di sini. Mic-nya saya ambil. Kamu tiduran di sini. Udah stop. Pura-puranya gua Abraham sama Ishak gitu loh. Kalian nangkap nggak? Ini yang disebut dengan penurutan terhadap kehendak Allah. You got my point? You got my point? Oh yes ya. Yes katanya. Yang tadi ngomong yes siapa?